Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrizkan Surya Putra dengan NIM 2424101093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan yang sudah saya kerjakan. Baik, di sini akan masuk di nomor satu dulu. Nah, di sini perintahnya tuh disuruh membuat kelas pada praktikum untuk dataset start dan adult, yang dimana masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan menuliskan akurasinya. Baik, di sini ada yang namanya import pandas sampai sini, sampai from tablet import tablet. Nah, ini masuk ke bagian import library. Nah, di sini pada bagian awal program ini saya melakukan kayak beberapa library yang dibutuhkan. Lalu juga ada pandas yang digunakan sebagai membaca dan mengolah datasetnya. Lalu di sana tuh ada yang namanya train test ini, train test applet, yang dimana digunakan untuk membagi data training dan testing. Lalu ada label encoder, ini digunakan untuk mengubah data kategori menjadi angka agar bisa diproses model machine learning. Lalu ada Aquery Score, ini digunakan untuk menghitung tingkat akurasi modelnya. Lalu ada Dication Tree Classifier, ini digunakan sebagai algoritma klasifikasi. Nah, sedangkan tabulet ini digunakan supaya outputnya tuh supaya output tabelnya itu menjadi lebih rapi, gitu. Oke, lalu di sini ada yang namanya membaca dataset ini. Nah, ini digunakan sebagai fungsi read CSV, yang dimana disimpan ke dalam variabel variabel df star. Lalu ini ini namanya codingan yang membersihkan nama kolom. Di sini digunakan sebagai menghapus spasi yang tidak perlu. Nah, kayak lower lower yang digunakan itu untuk mengubah semua huruf menjadi kecil agar lebih konsisten saat pemanggilan kolomnya. Begitu. Lalu penghapusan kolom yang tidak penting. Nih, nah di sini pada dataset pada dataset ini terdapat beberapa kemungkinan, yang dimana kolom tambahnya itu bernama uname yang artinya atau enggak yang biasanya itu muncul akibat indeksnya itu tersimpan pada saat export CSV-nya. Nah, karena kolom-kolom tersebut nggak berguna dalam klasifikasi, maka solusi itu bisa dihapus. Tuh. Jadi lanjut ke encoding. Nah, ini encoding data kategori. Hmm. Starkul. Di sini, ini karena algoritma mesh-nya tuh bisa membaca angka, maka semua data yang bertipe objek itu atau teks harus diubah menjadi numeriknya, begitu. Nah, proses ini disebut yang namanya encoding. Contohnya kayak red dwarf atau white dwarf, yang dimana akan mengubah menjadi angka-angka tertentu, gitu. Lalu di sini ada yang namanya menentukan target dan fitur. Nah, untuk ini, nah pada bagian ini saya tuh menentukan target prediksinya yang berupa star kategori. Ada yang codingan yang berwarna merah itu. Lalu variabel X-nya, variabel X star-nya itu berisi seluruh fitur input, sedangkan variabel Y-nya itu berisi label atau hasil yang ingin diprediksi. Baik. Lalu menentukan pembagian data splits. Nah, ini. Nah, di sini nih pada pada LKM ini
Dilakukan pengujian menggunakan tiga ukuran data testing, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Nah, tujuannya untuk melihat apakah perubahan proporsi data mempengaruhi akurasi modelnya, gitu. Terus juga, nah ini termasuk proses training dan testingnya. Ini deh. Nah, di sini pada bagian ini dilakukan proses utama machine learning. Nah, pertama data itu dibagi menjadi data training dan data testing. Lalu dibuat model decision tree. Nah, setelah itu dibuat model di- dilatih menggunakan data training melalui fungsi fitnya. Lalu model modelnya itu melakukan prediksi pada data testing ini dan untuk yang terakhirnya itu melakukan akurasi penghitungan menggunakan actuary score. Nah, kayak gitu. Lalu ini, nah ini nih masuk di bagian menyimpan hasil akurasinya. Nah, di sini nih hasil pengujian itu disimpan ke dalam list resultnya yang berisi nama dataset, ukuran test size, dan terakhir tuh ada yang namanya nilai akurasi. Oke, ini menampilkan tabel. Nah, dari data hasil pengujian itu diubah menjadi data frame lalu ditampilkan pada bentuk tabel agar lebih mudah dibaca. Untuk tabelnya tuh seperti ini jadinya. Di sini ada dataset, lalu ada test size, lalu ada akurasi. Seperti itu. Untuk yang nomor dua bersama dengan yang ada di nomor satu. Jadi dari yang pertama ini apa namanya kayak bagian awal program itu saya itu menggunakan library juga yang diperlukan, lalu ada pandas yang digunakan untuk mengolah dataset, lalu ada testplate yang digunakan untuk membagi data training, lalu label encoder yang digunakan untuk mengubah data kategori, dan akurasi score yang digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model dan decision tree classifier itu digunakan sebagai algoritma klasifikasi dan tabulat itu digunakan untuk tabelnya supaya menjadi rapi aja. Nah, sini sama pada bagian ini juga di, menggunakan fungsi RCSV ya, lalu disimpan ke dalam variabel df star-nya. Lalu df star itu digunakan untuk memberikan nama kolom dan di sini fungsi stripnya itu menggunakan untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan kayak gitu. Sama seperti yang nomor satu Kak, tadi. Lalu ada juga yang namanya eh, menghapus kolom tidak penting, yaitu ada di sini. Nah, di sini terdapat kemungkinan kolom tambahannya yang bernama Unimate itu biasanya muncul akibat indeks tersimpan saat ekspor CSV-nya gitu. Nah, karena kolomnya nggak berguna dalam klasifikasi, maka solusinya itu dihapus. Nah, selanjutnya masuk ke encoding. Di encoding ini karena algoritma machine learning-nya itu hanya bisa membaca angka ya. Jadi semua data yang bertipe objek atau teksnya itu harus dirubah menjadi numerik kayak gitu. Lalu ada yang namanya target dan fitur. Nah, di sini sama seperti yang nomor satu, saya menentukan target prediksi atau start kategori. Lalu terdapat dua variabel X dan Y, yang dimana
X ini untuk seluruh input fitur, lalu Y ini untuk label atau hasil yang ingin diprediksinya. Gitu. Ada di sini. Lalu baseline, baseline ini mana? Oh iya. Nah, itu sama kayak yang tadi yang saya jelaskan. Lalu di bagian ini adalah proses training dan testing yang dimana, sampai ini, sorry, dari ini sampai ini. Nih. Nah, jadi di bagian ini tuh dilakukan proses utama machine learning, lalu ada per- menjadi data training dan testing, lalu dibuat model dikasih entry, dan setelah itu model ini dilatih menggunakan data training yang melalui fungsi fitnya. Nah, setelah itu model itu melakukan prediksi pada data testingnya dan yang terakhir akurasinya itu dihitung menggunakan akurasi skor itu. Hmm, ya, ya. Results. Ya, untuk yang ini hampir sama sama yang tadi. Lalu DF results, DF result ini mana deh? Nah, ini ya sama sih kayak yang tadi nomor satu, ya menampilkan data tabel hasilnya yang dimana data hasil pengujian itu diubah menjadi data frame lalu ditampilkan dalam bentuk tabel agar pembaca ini lebih mudah untuk membacanya. Nah, untuk hasil labelnya itu seperti ini. Baik, itu penjelasan dari codingan yang sudah saya lakukan. Lalu untuk hasil datanya itu seperti ini. Jadi yang pertama tuh eh, bertujuan untuk melihat seberapa pintar model komputer dalam menebak kategori bintangnya yang berdasarkan berbagai ukuran data yang diberikan. Kayak gitu. Lalu yang kedua, mencoba dalam mencari tahu apakah kita butuh semua data untuk menebak jenis bintangnya atau cukup beberapa data saja. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada kombinasi paling efektif yang dimana ada cukup dua ciri. Yang pertama itu hanya melihat satu suku dan tingkat kecerahannya, dan juga model sudah bisa menebak jenis bintang tanpa salah sedikit pun. Lalu yang kedua itu ada ciri pendukung lain kayak ukuran bintang dan juga total energi. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang sudah saya kerjakan bahwa eksperimen ini atau enggak LKM ini menunjukkan model Gaussian tree memiliki performa yang sangat luar biasa dan konsisten dalam mengklasifikasikan dataset bintang. Nah, hal ini juga membuktikan dalam memperoleh akurasi yang mencapai angka sempurna yaitu 1,0 ataupun 100% baik saat pengujian sampai dengan proporsi data uji sebesar 20%, 30% maupun 40%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pola karakteristik dalam dataset Stars CSV sangat kuat. Nah, sehingga dalam model mampu mempelajari perbedaan antara kategori bintang tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, selanjutnya pengujian terhadap berbagai kombinasi atribut mengungkapkan jikalau penggunaan seluruh fitur tidak selalu diperlukan, maka mencapai hasil maksimal. Nah, eksperimen ini atau enggak LKM ini itu menunjukkan bahwa hanya dengan menggunakan dua fitur kunci, yang dimana ada suhu dan magnitudo absolut, yang dimana dua model ini sudah mampu mempertahankan akurasi 100%-nya. Nah, juga menandakan adanya pengulangan pada fitur lain seperti radius atau luminositas. Nah, sehingga penyertaan data dapat dilakukan tanpa menurunkan kualitas prediksinya. Namun, di sisi lain, perlu diketahui bahwa meskipun instruksi tugas meminta analisis untuk dataset start dan adult, file ini terpantau baru menyelesaikan seluruh tahapan pengerjaan untuk dataset bintang saja. Jadi ya itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.